di situ itu jarang gitu. Kalaupun ada juga cuma masyarakat yang nggak paham hukum gitu. Jadi taunya paling ya serang-serang gitu. Ya, Dewa gitu. Yang tidak paham hukum tapi nurani kepekaan cinta agamanya ada, itu butuh kita ini. Iya. Karena versi buta hukum itu sudah diselewengkan. Mereka yang ngerampok itu ngerti hukum, bagaimana cara lari dari pengadilan hukum. Ada tuh yang udah siap jihad mati juga ada itu. Harus dibutuhkan. Nanti kan digiringnya kepada legitimasi sosial. Iya. Karena kepentingan tempat ibadah legitimasi sosial. Tapi yang dikhawatirkan bertopeng masyarakat, bertopeng lingkungan, mengusui agama, kalau tidak dimulyadi. Jadi kumaha tangan Jadi mulyadi dulu. Khawatir dimanfaatkan, karena saya berangkat dari itu aja ya, dari humor atau ramalan yang tidak wajib dipercaya. Gitu. Menurut informasi ada ramalan Joyoboyo. Joyoboyo ini adalah sesubakir katanya. Iya katanya. Dari Afrika yang diundang oleh yang diutus oleh Pak Baghdad untuk menyebarkan agama Islam. Kebutuhannya apa? Karena di Indonesia setelah diinvestigasi oleh Syekh Maulana Ibrahim, ternyata tentang 3T. Satu, cara untuk memikat dan memperkosa wanita di bawah alam sadar, yaitu dengan pelet. 3P gitu. Terus? Ya, kita ambil akhirannya ya, pelet. Yang kedua, cara maling merampok harta itu dengan ilmu santet. Yang ketiga yaitu cara maling dengan ilmu ngepet. Yang ketiga dengan membunuh dengan cara santet. Dan tentang penyembahan terhadap sebenarnya, sehingga orang yang selama itu sebelum ngomong sebelum melangkah udah jadi pasir. Makanya dia itu cari ya orangnya, saya subakir lah, karena kulitnya hitam jadi saya sedang gisang. Iya sedang gisang. Di situ dia punya kemampuan ilmu pola, ilmu analisa, sehingga memprediksi Indonesia itu nanti akan dipimpin oleh orang Sunda. Bahkan dia juga pernah ngomong jeger kapati kan alah kata kang benci seperti susu kolali kabusi liku intrepati bakal musuh anu jago dikeroyok anu duduk di karungan di paehan di jalan pasapangan supaya pada juga beriman ya teh itu rampokan itu maksudnya. Timbul anu di Petrus karungan. Terus yang kedua adalah ramalan Joyoboyo mengatakan wong Jawa tinggal saparo, kalau kepemimpinan didominasi oleh Jawa. Karyono, Soekarno, yang pada akhirnya dia mengkhianati amanah rakyat dan akhirnya ngerampok. Ditopang oleh siapa? Oleh pengusaha. Jadi pengusaha bisa berkembang karena level ke penguasa. Akhirnya sekarang pengusaha lah yang mengendalikan penguasa. Karena dengan sistem politik demokrasi ala Amerika ya. Pada akhirnya mereka yang pegang kendali penguasa kapan harus dihentikan dimaksudkan adalah ke pengusaha. Yang pada akhirnya nanti akan bangkit timbul kesadaran kolektif. Sudah lelah timbul kesadaran kolektif, akhirnya timbullah gerakan wong Cina pada lungo. Cina pada rumah terjadi marawi, terjadi pendapan, gitu ya. Maka muncullah orang Sunda sing waluyo. Karena isyaratnya Yusuf prawira negara ada presiden. Karena Soekarno kabur ke Jogja, otomatis rasa pakem. Kekosongan kekuasaan dan hukum. Makanya itu terjadi pemerintahan G13 PKN kata Suwiryo terjadi. Dan presiden perwira negara kan dari Sunda kan Bandung Yusuf perwira negara kan. Jadi itu bakal bangkit. Ini orang Sunda ini yang potensi ini ditutupi memang ada bermasalah, ada yang masih bisa ditutupi, ada yang harus satu persatu dibunuh. Jadi kan tadinya yang mau dijadikan presiden Indonesia itu adalah yang dititipi oleh Amerika. Yang urusan Amerika dan kami jadi saya kalau digoyang gitu kayaknya Dedi juga digoyang juga lawan-lawan ya. Ini saya jadi sensitif
Tapi Prabowo kan udah bisa dokumentasi ketika diwawancarakan di BBC London itu bahwa dia dipancing mengenai bagaimana Ukraina dan Rusia. Dia menjawabnya pintar Prabowo dengan dia punya masalah kelabu mengenai agresi. Kata mati dia menolak terhadap Rusia. Tapi sisi lain dia melakukan kerjasama dengan Rusia salah satu senjata. Tapi dia dapat muka juga dari Amerika karena Ukraina. Nah setelah itu berarti kekuatan Sunda diperhitungkan. Bisa terserah Bapak Baso Teknam, karena si Dedi mampu memanfaatkan fasilitas yang namanya TikTok, IG dan masyarakat bawah sehingga itu sudah natural. Dan kan natural. Kalau yang dimakai masyarakat kan ada diumpetin tidak itu. Pernah saya ada yang bocor, kamu jangan ngakuin saya orang miskin. Saya nggak mau digini-gini video. Pernah ada di media gitu ya. Di Subang kalau ya, banyak sih ada beberapa yang biasa lah kan musuh-musuh politiknya kan banyak gitu kan. Jadi intinya jadi sudah mampu lah mengkondisikan masyarakat dia sudah pemenang. Hanya makanya ada yang masuk ke Dedi jangan sembarangan membenturkan diri dengan kelompok Islam. Iya. Mau tidak mau Dedi sudah undang-undang untuk menciptakan dirinya kelompok Sunda Wiwitan mau tidak mau. Iya udah ke bawah sih. Udah begitu dan orang-orang itu udah ke sana semua. Dia bisa kena karena analisa Buya Uci bakal suatu saat bakal perang sama datang Quran gitu bakal diadu belah jelema musyrik yang perlu dibalui jero di duluan mutu Sunda musyrik Islam kan bukan kan Sunda deh nya katanya eta nu paut kata yang dihindari kayak gitu jadi teh namun kan itu kasih Ahok cara-caranya teh kotak-kotak si gereja karena asal dari MB dia menyandarkannya kepada legalitas formal.